Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu, kitab Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilina ilallahi ta'ala. Terjemah matan hikam dengan syarah yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Kemarin kita sudah sampai ke hikmah yang ke-37 dengan penjelasan yang belum selesai lah. Hari ini kita akan menuntaskan syarah hikam ke-37 lalu kemudian melanjutkan dengan hikmah yang berikutnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain amin. Yang sebelumnya Muallim Haji Muhammad Sarni menjelaskan bahwa ma'rifatullah itu ada 3 perkara. Yang pertama ma'rifah ilmu yakin, yang itu merupakan sesuatu hasil dari pelajaran atau dari suatu usaha. Yang kedua ma'rifah ainul yakin, berdasarkan pengetahuan itu lalu kemudian seseorang masuk kepada amal. Dengan amal itu dia menyaksikan pengetahuannya itu dalam wujud yang sesungguhnya. Jadi kadang-kadang antara ilmu yang kita pelajari itu kalau kadang kita praktekkan, kita tidak pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tapi ketika kita praktekkan, kita melihat kesalahan-kesalahan atau bukan kesalahan cara kita mengamalkan itu bisa saja kemudian menghasilkan pemahaman yang berbeda dari apa yang kita baca sebelumnya. Atau mungkin saja kita keliru memahaminya. Dengan mengamalkan itulah kemudian kita mendapatkan pemahaman yang terbarukan, pengetahuan yang sesungguhnya, yang empiris berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, ini kita lanjutkan, ma'rifah haqqul yakin, yaitu setelah dia mencapai pengenalan yang kedua tadi, ilmu yang dia dapatkan melalui pengalamannya itu yang Allah berikan kepadanya, dia tidak memandang lagi kepada ada dirinya atau tidak atau tiadanya. Hanya yang dipandangnya adalah zat yang maha suci. Dia telah fana di dalam fana. Fanaul fana jar orang tasawuf biasanya. Dan jika ia meningkat lagi sampailah ia ke makam baqa. Kedudukan baqa. Baqa maksudnya baqa di dalam wujudullah. Ini juga pemberian Tuhan bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Jadi setelah kita mempelajari ilmu lalu kemudian kita mengamalkannya, kita mendapatkan pengetahuan dari pengamalan kita itu atau dari pengalaman kita itu, kita akan melihat kenyataan yang sesungguhnya sehingga kita tidak lagi merasa memiliki apa-apa, karena pada hakikatnya yang memiliki pengetahuan yang maha suci itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang berikutnya yang ke-38, kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma alaihi kana. Adalah Allah Ta'ala itu tak ada sesuatu besertanya. Dialah yang sekarang atas barang yang atasnya adalah ia. Allah itu tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Allah itu tidak ada sesuatu yang bersamanya. Dia bersifat mukhalafatul lil hawadits, laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir. Dia bersifat wahdah, dia esa, tunggal.
Dialah yang ada sekarang dan dialah yang mengatasi semuanya, segala kejadian itu. Yang lainnya tidak ada, pada hakikatnya tidak ada, walaupun secara zahir kita melihatnya ada. Dia yang sekarang telah dipandangnya dengan terbuka hijab. Allah itu dipandang oleh si orang yang sampai pada ma'rifah yang semacam ini dengan pandangan yang telah tersingkap segala tirai-tirai kefanaan kefanaan dunia ini. Dia memandang dengan pandangan yang hakiki. Dia pula yang tidak permulaan adanya. Allah itu tidak ada permulaan baginya. Allah itu qidam. Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. La tata'adda. Nah, ini itu tadi penjelasannya. Lalu kita masuk lagi ke hikmah yang berikutnya. La tata'adda niyata himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amal. Janganlah engkau lampaukan tujuan himmahmu kepada lainnya. Bagi orang yang murahan itu tiada melangkahinya oleh cita-cita. Murahan itu maksudnya murah hati lah, murah, pengasih. Bukan murahan dalam pengertian kita hari ini. Bagi orang yang murah hati itu, bagi orang yang pengasih penyayang itu tiada melangkahinya oleh cita-cita. Janganlah hendaknya salik itu atau bahkan semua orang yang menghendaki berbahagia, artinya ini nasihat muallim kepada salik dan semua orang yang menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat. Janganlah ia menuntut hajatnya kepada yang lain daripada Tuhannya. Karena hanya Allah ampunya segalanya. Tetapi tuntutlah hajatmu kepadanya, kepada Allah saja. Karena dialah orang yang murahan atau yang penyayang, pengasih. Tak ada orang yang murahan selain daripadanya. Tiada yang murah hati selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pemurah itu apabila dimintai ia memberi. Nah, ciri orang yang murah hati itu ia apabila diminta ia memberi. Meskipun berulang-ulang dimintai tetap ia memberi. Allah itu tidak pernah bosan memberi. Kitalah yang seringkali bosan meminta. Apabila ia beri, apabila ia berjanji ditunaikannya. Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mendustakan janjinya. Kadang-kadang hanya pandangan kita lah, karena kita ini kadang hendak bersegera doa kita, hajat kita itu dikabulkan. Ketika kita kemudian tidak dalam waktu dekat tidak merasa ada sesuatu yang mengabulkan hajat kita, lalu kita menyatakan Allah tidak mengabulkan hajat kita. Padahal sesungguhnya kata Allah, siapa yang meminta pasti akan kuberi, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Jadi ini soal waktu atau soal momentum yang Allah lebih tahu bagi kita kapan hajat itu mestinya dikabulkan. Dia Allah kuasa menyiksa orang yang bersalahan kepadanya. Selain Allah itu pemurah, ia juga maha pendendam, ia maha perkasa. Ia sanggup menyiksa orang yang bersalah kepadanya. Tetapi apabila minta maaf, dimaafinya. Seberapapun dosa hambanya, kasih sayang Allah itu mengatasi murkanya. Siapa-siapa menuntut perlindungan dipeliharanya. Siapa-siapa yang berlindung kepada Allah, Allah jaga. Jika tidak dimintai, dia marah. Justru sebaliknya, kalau orang itu kan ketika diminta ada yang ya pemurah sekalipun, kadang-kadang ada saatnya ketika mungkin lagi kada nyaman hati atau karena sedang tidak memiliki tapi merasa dirongrong, orang bisa marah. Tapi Allah sebaliknya, jika kita tidak meminta, dia marah. Tapi jika kita meminta, seberapa banyak pun kita meminta, dia senang.
Perhatikanlah, kata muallim, bahwasanya tiap-tiap kita apabila menuntut hajat kepada selain Allah, yaitu seperti kita membawa hajat kepada manusia dan berpegang atas mereka, serta lupa kepada Allah, yang demikian menghilangkan sifat ubudiyah kita terhadap Tuhan. Jika kita memohon pertolongan kepada yang selain Allah, kepada manusia atau kepada kuasa lain yang dianggap mampu memberi, itu lalu kemudian lupa kepada Allah, ini menghilangkan sifat penghambaan kita yang sesungguhnya menjadi tujuan dari penciptaan manusia. Tetapi jika berhajat kepada mereka, daripada sekira-kira bahwa manusia itu sebab yang zahir saja, dan dalam pengakuan kita bahwa yang memberi itu adalah Allah semata-mata, maka dia tidak menafikan bagi ubudiyah kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan biasanya tawassul. Artinya kita memohon melalui satu perantara. Perantara itu bisa berupa amal, bisa melalui orang saleh, atau melalui amal, melalui wirid-wirid tertentu, atau dengan Al-Quran dan seterusnya, yang itu diperbolehkan selama ini tadi seperti dikatakan muallim, itu tidak merupakan tujuan yang sesungguhnya, karena kita hanya bertawassul, artinya berperantara, karena perantara itu jauh lebih baik daripada kita. Misal ini perantara itu sendiri, sifat perantara itu karena merasa diri di hadapan Allah tidak berdaya, penuh dosa, malu, lalu kemudian memohon semoga dengan perantara itu yang jauh lebih baik atau lebih dekat kepada Allah mampu dengan itu Allah lebih kasih kepada kita. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak menghilangkan sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Tetap saja yang memberi itu diyakini adalah Allah sahaja, tidak yang lainnya. Yang lain itu hanya perantara. Nah, dalam kehidupan kita banyaklah yang kayak gitu-gitu. Kita berurusan gini, kadang-kadang kita melalui perantara. Baik itu perantara berupa orang, atau dengan uang, atau dengan kebaikan yang pernah kita tanamkan, itu biasa. Jadi sifat perantara ini selama ia tidak merusak iktikad kita bahwasanya Allah lah zat yang maha kuasa, yang mampu memberi, dia saja, ini tidak menghilangkan, tidak menafikan bagi ubudiyah kita kepada Allah. Sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti berikutnya. Terima kasih, semoga ini berfaedah bagi kita, mampu kita renungkan hikmah-hikmah yang ada, lalu kemudian dari kebaikan yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.